Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 021, praktikan pemrograman mobile slot Jumat 13.30. Di sini kita masuk pada praktikum ke-7. Saya akan menjelaskan terkait post-test ke-9 ya, praktikum yang ke-9 maksudnya. Di soal post-testnya kita disuruh untuk membuat web service untuk proses insert data dan buat proses select data dengan atribut tertentu, kemudian dijalankan menggunakan Postman, minimal ada 10 data dan dari database ya. Oke, jadi yang paling pertama kita bakalan masuk pada kita akan membuat 3 file PHP dalam folder pmop 9. Yang pertama koneksi. Di koneksi ini kita mendefinisikan hostnya, passwordnya, user sama db-nya. Hostnya di sini kita kasih localhost, passnya kita kasih kosong, usernya kita kasih root, db-nya kita kasih pmop 9. Nah, di sini saya sudah membuat database pmop 9. Terus ada tabel mahasiswa, di sini ada atributnya NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin dan alamat gitu ya. Dan di sini sudah ada 10 data saya masukkan sesuai dengan ketentuan post-test. Kemudian setelah itu nanti kita bakalan membuat sebuah file untuk menginsertkan data. Nah, di sini kita seperti biasa kita input dulu koneksinya, terus kita buat array untuk variabel respon, kita kasih array. Terus nanti ada kondisi jika server request metodenya adalah post. Jadi ketika nanti di Postman, nanti kan kita bakal nginputin menginsertkan data di dalam Postman. Nanti berarti ketika nanti dia metodenya post, nanti data dari Postman bakal ditarik ke sini dan kita masukin ke dalam sini semuanya ya. Kita buat variabel name, terus kita masukkan as post name, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat yang dari inputan di Postman. Nanti kita tampung ke dalam variabel, terus nanti kita buat query menginsertkan data, insert into mahasiswa. Jadi nanti kita menginsertkan data mahasiswa di atribut name, nama, jenis kelamin sama alamat dengan value-nya adalah variabel yang udah kita deklarasikan sebelumnya ya gitu ya. Terus nanti ketika nanti jika query-nya berjalan sukses, maka akan ditampilkan nih, kita bakal mendeklarasikan respon kodenya itu 1, terus kita akan merespon pesannya itu dengan berhasil tambah data gitu ya. Tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan fungsi else-nya, di mana respon kodenya adalah 0 dan respon pesannya adalah gagal tambah data. Nah, ketika if yang ini tidak terpenuhi semua, berarti dia bakal menjalankan else-nya ini bahwa data Anda tidak valid, berarti tidak bisa melakukan insert gitu ya. Nah, terus kita echo JSON-nya, kita masukin parameter respon ya, yang tadi semua kita udah deklarasikan. Setelah itu, nah untuk dia punya hasil sendiri, tadi database-nya udah connect ya, localhost. Kalau kita cek di sini database-nya udah masuk koneksi ya, misalnya koneksi ini udah berhasil ya. Nah, sekarang kita mau menginsertkan data dalam Postman. Gimana caranya? Pertama, ini ganti dulu jadi insert data, karena kan kita mau nampil ini ya. Kita mau masuk dalam URL ini, insert data ya. Jadi localhost yang insert data. Terus kemudian kita get, kita ambil yang post ya. Yang post. Karena kan kita mau menginputkan data, berarti kan kita pakai post. Terus kita send, belum. Kita ke body dulu. Nah, ini kita masukin. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan data. Di sini ada name, nama, mahasiswa, jenis kelamin, alamat. Di sini saya sudah kita ulang aja ya. Diulang aja gitu. Biar dari awal gitu ya. Oke. Jadi masuk ke sini, kita ke form data, kita masukin yang pertama sesuai dengan database ya. Dalam database tadi kan ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat. Nah, ini kita sesuaikan NIM, nama MHS, jenis kelamin, alamat. Nah, tadi di dalam database kan kita belum punya data diri saya. Nah, sekarang kita coba masukkan data diri saya di Postman-nya. Value-nya NIM-nya 18.00.18.021, nama Muhammad Aldi Saputra. Terus jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Palu gitu ya. Nah, ini coba kita send ya. Udah kita masukin, kita send. Nah, berhasil tambah data gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam database. Apakah sudah tertambah? Oke, sudah ada ya. Muhammad Aldi Saputra, laki-laki, udah tertambah dalam database tabel mahasiswa kita. Oke, berarti insertnya berhasil. Sekarang kita masuk ke tampil data. Nah, di sini
kita mau menampilkan seluruh data dalam mahasiswa. Seperti biasa, masukin dulu koneksinya. Setelah itu kita buat query select from mahasiswa, terus kita kasih variabel baru variabel key. MySQL query-nya kita masukin koneksi dan juga query yang udah kita deklarasikan di atas. Terus kita kasih MySQL fetch row untuk koneksinya. Jadi ketika nanti dia mengecek bahwa ternyata dalam database itu ada data, berarti kan lebih dari 0 nih. Nah, maka dia bakal menjalankan perintah ini, gitu ya. Nah, ketika nanti lebih dari 0, berarti nanti dia bakal ada lagi respon, kodenya sama dengan 1, respon pesannya juga data tersedia, terus kita mendeklarasikan data array dan variabel B untuk array-nya. Jadi nanti variabel B ini bakal jadi penampung untuk di perulangannya. Terus kita buat perulangan dengan metode while. Terus kita buat variabel ambil, terus kita MySQL fetch as such, terus kita tampung jadi variabel B yang tadi kita udah buat. Di sini kita masukin isiannya adalah ambil dari sini. Jadi nanti dia bakal ngambil data dari sini gitu ya. Terus nanti kita masukin respon data, kita pindahin variabel B ini ke dalam respon data. Terus nanti setelah itu kalau nanti kondisi ini tidak terpenuhi, dia bakal menjalankan else-nya nih, bahwa kodenya 0, data tidak tersedia. Terus nanti kita echo JSON encode-nya, kita masukin parameter respon. Seperti itu ya. Itu aja. Nah, terus cara nampilnya gimana? Di sini kita ubah, di sini jadi tampil ya, bukan lagi insert, kita insert. Tampil data, terus kita ubah jadi get, karena kan kita cuma menampilkan ya, bukan apa, jadi kita pakai get. Oke, kita send. Oke, kelihatan semua ya datanya ya, JSON. Nah, kelihatan semua datanya, ada semuanya, ada data saya juga. Ini Motaldi. Ini seluruh data, ada 11 ya totalnya. Terus itu untuk menampilkan seluruh data. Coba kalau kita menggunakan query lain. Di sini saya sudah menyiapkan query lain. Misalnya query yang pertama nih, hanya kita menampilkan seluruh data mahasiswa dengan yang hanya memiliki NIM 021 gitu ya. Kalau kita jalankan, coba jalankan lagi. Yang muncul cuma satu, karena hanya Aldi sendiri yang memiliki NIM 021 gitu ya. Nah, 021. Oke. Misalnya kita ganti query lagi, kita pakai query lain, misalnya query yang ketiga. Ini kita bakal hanya beberapa atribut doang yang kita tampilin. Jadi ada NIM, nama mahasiswa, dan juga jenis kelamin. Di mana dari tabel mahasiswa, di mana jenis kelaminnya itu hanya perempuan. Berarti yang tampil cuma NIM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Coba ya kita send. Nah, ini. Berarti hanya ada 3 nama, hanya Viola, Tia, dan Diana yang memiliki jenis kelamin perempuan. Kita cek di sini, benar ya, Viola, Tia, dan juga Diana yang berjenis kelamin perempuan. Oke, berarti query-nya berhasil. Terus kita buat lagi yang terakhir, saya ada menyiapkan query. Menampilkan NIM sama nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana jenis kelamin adalah laki-laki dan dia beralamatkan di Palu gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, ternyata ada 2 data nih yang dia jenis kelaminnya laki-laki dan dia berada di Palu. Ada Aldi dan juga Dwiki. Seperti itu ya, kita cek ya. Aldi dan Dwiki laki-laki, benar, mereka tinggal di Palu. Seperti itu. Oke, gitu. Mungkin sekian aja post test dari saya. Kita sudah menampilkan data dengan web service. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi